Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu Combination Trap. Next. Anggota dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Kayla Chai Saputri, dengan NIM 1C023042. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Nosadia Embun dengan NIM 1C023064. Dan terakhir, Ika Winianti dengan NIM 1C023103. Next. Oke, yang pertama di sini ada definisi dari trap. Jadi trap sendiri adalah merupakan perangkap konfigurasi geologi tiga dimensi yang memungkinkan hidrokarbon terakumulasi dan tertahan dalam reservoir. Jadi trap ini berfungsi untuk mencegah migrasi lebih lanjut ke permukaan. Nah, berdasarkan konsep dari Leslie B. Magun and Wallace G. Dow, trap merupakan elemen yang penting dalam petroleum system yang bekerja sama dengan reservoir dan juga seal. Nah, trap ini harus memiliki closure atau penutupan dan seal yang merupakan batuan impermeable supaya hidrokarbon dapat terjebak secara efektif. Dan tanpa adanya trap, hidrokarbon ini akan terus bermigrasi dan tidak bisa terakumulasi dalam jumlah yang ekonomis. Next. Selanjutnya terdapat klasifikasi trap, di mana yang pertama adalah struktural trap, yang terbentuk akibat adanya deformasi geologi seperti lipatan dan sesar yang menciptakan ruang penjebakan hidrokarbon. Kemudian yang kedua ada stratigraphy trap, yang terbentuk akibat adanya perubahan sifat batuan litologi atau lingkungan pengendapan seperti pitch out, unconformity, reef channel sand. Kemudian yang terakhir ada combination trap, di mana gabungan antara faktor struktur geologi dan stratigrafi. Artinya di mana penjebakan minyak atau gas tidak hanya dikontrol oleh deformasi seperti lipatan atau sesar, tapi juga oleh perubahan sifat batuan seperti variasi litologi, fasies, atau ketidakselarasan. Next. Nah, ini ada contoh dari structural trap, yaitu di mana ada anticline yang terbentuk akibat lipatan batuan. Kemudian ada fault trap yang terjadi adanya sesar. Kemudian ada dome trap yang mirip dengan anticline, tetapi berbentuk lebih membulat atau kubah. Kemudian contoh dari stratigraphy trap itu sendiri ada unconformity trap, di mana terbentuk pada bidang ketidakselarasan. Kemudian ada combination trap, yaitu contohnya reservoir yang berada pada antikin, tetapi dibatasi oleh sesar di satu sisi dan perubahan litologi di sisi lainnya. Selanjutnya ada karakteristik combination trap, di mana combination trap itu bakalan ada yang pertama, yaitu ada gabungan struktural dan stratigraphy trap, di mana combination trap terbentuk dari interaksi antara deformasi struktur seperti lipatan atau sesar dan perubahan stratigrafi seperti pinch out atau perubahan fasies. Yang kedua ada geometry trap yang lebih kompleks, di mana bentuk combination trap cenderung tidak sederhana karena dipengaruhi oleh dua kontrol sekaligus. Geometri yang dihasilkan sering tidak simetris dan sulit diprediksi secara lateral. Yang ketiga, reservoir dikontrol oleh perubahan fasies. Seperti yang kita tahu, distribusi reservoir sangat tergantung pada lingkungan pengendapan yang menghasilkan variasi fasies. Akibatnya, reservoir hanya berkembang pada zona tertentu dan tidak selalu mengikuti struktur secara penuh. Yang keempat, peran sel bisa ganda. Seal dalam combination trap dapat berasal dari elemen struktural seperti sesar maupun dari lapisan stratigrafi seperti sel. Kombinasi ini meningkatkan efektivitas penutupan hidrokarbon. Oke, selanjutnya di sini terdapat skema dari pembentukan trap. Oke, jadi dalam petroleum system, trap ini prosesnya dimulai dari adanya proses geologi seperti adanya tektonik, lalu sedimentasi, diagenesis, dan juga hidrodinamik. Nah, proses tersebut itu menyebabkan perubahan batuan dan geometri. Nah, lalu terbentuk closure atau seal, sehingga hidrokarbon ini dapat bermigrasi, lalu terhenti, dan akhirnya terjebak membentuk trap. Nah, yang pertama di sini ada mekanisme tektonik atau struktural trap. Pertama, awalnya itu lapisan berada dalam kondisi yang relatif datar. Kemudian, akibat adanya gaya tektonik seperti kompresi atau ekstensi, lapisan ini mengalami deformasi dan dapat menjadi lipatan atau patahan. Nah, dari proses ini terbentuklah struktural trap seperti anticline atau fault yang bisa menghasilkan closure.
atau ruang tertutup di bagian atas struktur. Nah, hidrokarbon yang bermigrasi ini akan eh, terakumulasi di puncak dari struktur tersebut. Nah, lalu tertahan oleh lapisan penutup atau seal. Nah, yang kedua ada mekanisme sedimentasi atau stratigraphic trap. Jadi, stratigraphic trap ini terjadi akibat perubahan lingkungan pengendapan, yang mana perubahan ini itu menyebabkan variasi litologi atau fasies secara lateral maupun vertikal. Nah, akibatnya batuan reservoir ini dapat menipis atau bahkan berubah menjadi batuan yang impermeable yang berfungsi sebagai seal. Lalu trap ini terbentuk pada batas perubahan tersebut, misalnya pada pinch out, facies change, atau unconformity, sehingga hidrokarbon ini terjebak tanpa harus adanya struktur yang melipat. Selanjutnya, mekanisme diagenesis. Jadi, mekanisme diagenesis ini yaitu proses perubahan batuan setelah pengendapan. Jadi prosesnya itu seperti kompaksi, sementasi, dan pelarutan ini dapat mengubah sifat batuan juga, terutama pada porositas dan permeabilitasnya. Nah, sementasi ini dapat menutup pori-pori dan membentuk sil lokal, sedangkan pelarutan atau dolomitisasi itu dapat menciptakan reservoir yang terisolasi. Nah, akibatnya tuh eh, dapat terbentuk penghalang internal yang menjebak hidrokarbon secara lokal. Lalu selanjutnya ada mekanisme dari combination trap. Nah, untuk yang combination trap ini merupakan gabungan antara struktur dan juga stratigrafi. Nah, prosesnya ini biasanya dimulai dari pengendapan sedimen yang kemudian mengalami deformasi tektonik seperti lipatan atau patahan, lalu disertai perubahan litologi juga. Nah, hasilnya yaitu terbentuk closure yang dikontrol oleh kombinasi struktur dan juga perubahan batuan. Nah, hidrokarbon ini akan terjebak karena adanya kombinasi antara bentuk struktur dan juga seal dari perubahan litologi. Contoh dari combination trap ini yaitu anticline yang mengalami pinch out atau fault yang berasosiasi dengan perubahan fasies. Nah, FYI, mekanisme ini tuh merupakan mekanisme yang paling umum yang ditemukan di lapangan minyak. Selanjutnya, ada mekanisme hidrodinamik. Jadi mekanisme ini itu dikontrol oleh aliran air bawah permukaan. Nah, di mana aliran ini menciptakan gradien tekanan yang dapat mempengaruhi posisi fluida di dalam reservoir. Nah, akibatnya kontak minyak dan air ini menjadi miring dan hidrokarbon ini dapat tertahan oleh tekanan air meskipun tidak ada closure struktural yang sempurna. Jadi intinya secara keseluruhan semua mekanisme ini tuh menunjukkan bahwa trap ini terbentuk karena proses geologi yang mengubah bentuk dan juga sifat batuan. Nah, perubahan tersebut menghasilkan closure atau seal yang dapat menghentikan migrasi dari hidrokarbon. Akibatnya hidrokarbon ini dapat terakumulasi dan terjebak dalam reservoir bentuk trap yang berpotensi menjadi sumber daya minyak dan gas. Selain itu, faktor timing juga sangat penting karena trap ini harus terbentuk atau sebelum atau saat migrasi hidrokarbon berlangsung agar akumulasi ini dapat cepat terjadi. Nah, kemudian ada timing trap di mana merupakan kesesuaian waktu antara pembentukan perangkap dengan proses generasi, migrasi, dan akumulasi hidrokarbon. Dan ini ada dua kondisi utama, yaitu timing yang tepat atau favorable timing, di mana hidrokarbon terbentuk di batuan induk setelah mencapai kematangan termal, kemudian bermigrasi menuju batuan reservoir. Agar dapat terakumulasi, trap harus sudah terbentuk sebelum atau setidaknya bersamaan dengan proses migrasi tersebut. Kemudian kondisi yang kedua di mana timing tidak tepat. Nah, itu terjadi jika trap terbentuk terlalu lambat, hidrokarbon akan terlanjur lolos dan tidak terperangkap. Sedangkan jika trap terbentuk secara tepat, maka hidrokarbon dapat terakumulasi secara optimal. Next. Nah, ini merupakan faktor timing trap di mana pada timing
trap yang tepat itu terdapat faktor. Yang pertama, trap terbentuk sebelum atau bersamaan dengan migrasi hidrokarbon. Kemudian yang kedua, batuan induk sudah mencapai kematangan saat trap tersedia. Kemudian yang ketiga, yaitu migrasi hidrokarbon terjadi saat trap dan reservoir sudah siap menampung. Dan yang keempat, seal atau batuan penutup sudah terbentuk dan efektif menahan hidrokarbon. Selanjutnya, kondisi tektonik relatif stabil. Dan yang terakhir, terdapat sinkronisasi antara generasi, migrasi, dan akumulasi berjalan dengan baik. Nah, untuk faktor timing yang tidak tepat antara lain, trap terbentuk secara migrasi hidrokarbon selesai, sehingga hidrokarbon itu sudah hilang. Kemudian, trap terbentuk terlalu awal, tetapi rusak sebelum atau saat migrasi. Kemudian, yang ketiga, batuan induk belum matang saat trap terbentuk, sehingga belum ada hidrokarbon. Kemudian yang keempat, sel belum terbentuk sempurna saat migrasi, sehingga terjadi kebocoran. Yang selanjutnya yaitu adanya aktivitas tektonik seperti sesar, lipatan, uplift yang dapat merusak trap. Kemudian yang terakhir, tidak adanya sinkronisasi antara generasi, migrasi, dan pembentukan trap. Next. Oke, selanjutnya ada contoh kasus combination trap, di mana contoh kasus ini tuh ada di Cekungan Sunda. Di Cekungan Sunda berdasarkan jurnal No Structural Delineation of Gugur Anomaly as the Interpretation Basin of the Probable Hydrocarbon Traps, a case study on the mainland area of Northwest Java Basin, karya Kamtono dan Wardana. Mekanisme terbentuknya combination trap itu ada struktur di mana strukturnya itu anti-clean akibat kompresi atau inversi yang dikontrol oleh sesar normal lama atau reactivated fault. Lalu stratigrafinya itu ada pinch out batu pasir transisi reservoir ke sel. Lalu ada unconformity yang memotong lapisan reservoir. Selanjutnya ada seal yang berupa serpih laut dalam dari marine cell. Untuk petroleum system dalam Cekungan Sunda, source rock-nya yaitu ada serpih kaya organik dari tersier. Lalu reservoir-nya yaitu ada batu pasir, fluvial, hingga deltaik. Selnya ada serpih marine, crab-nya ada kombinasi struktur dan perubahan fasies. Dalam jurnal tersebut, akumulasi hidrokarbon di Cekungan Sunda dikontrol oleh no struktur atau tinggian struktur, hasil interpretasi anomali Boguer yang berperan sebagai elemen struktural utama dalam pembentukan trap. Namun, efektivitas perangkap ini bergantung pada kombinasi dengan faktor stratigrafi seperti perubahan fasies dan distribusi reservoir, sehingga sistem yang berkembang merupakan combination trap struktural stratigrafi. Selanjutnya ada metode-metode identifikasi combination trap, di mana yang pertama terdapat well logging. Untuk trap struktural itu diidentifikasi well logging menggunakan korelasi sumur. Perubahan kedalaman lapisan reservoir yang sama menunjukkan adanya struktur, misalnya antliken atau sesar. Kemudian adanya perubahan pola log, misalnya lapisan reservoir sandstone yang muncul pada kedalaman berbeda di sumur yang berdekatan. Kemudian adanya indikasi sesar, terlihat dari hilangnya meshing section atau pengulangan lapisan pada log. Kemudian yang keempat, pada log resistivitas itu menunjukkan adanya zona hidrokarbon di puncak struktur. Kemudian adanya trap stratigraphy yang diidentifikasi menggunakan welog itu melalui perubahan litologi vertikal dan lateral, di mana dari log gamarai, misalnya perubahan dari shell ke sandstone. Kemudian terdapat pitch out, di mana lapisan reservoir menipis dan hilang ke arah tertentu. Terlihat adanya log yang berubah gradual. Kemudian terdapat unconformity yang ditandai oleh perubahan mendadak pola log dan sering diikuti perubahan sifat batuan. Dan yang terakhir, analisis porositas dan saturasi, di mana zona reservoir tetap ada namun tertutup oleh batuan penutup secara stratigrafi. Next. Metode identifikasi combination trap selanjutnya itu menggunakan seismic data, di mana combination trap untuk trap struktural terbentuk akibat deformasi seperti lipatan atau sesar, dengan data seismik mengidentifikasinya melalui yang pertama ada reflektor yang terlipat atau folding, terlihat sebagai pola refleksi yang melengkung atau anticline atau syncline, yang menunjukkan adanya struktur perangkap. Lalu yang kedua, indikasi sesar atau fault terlihat dari pergeseran atau offset reflektor atau diskontinuitas pada penampang seismik. Yang ketiga,
closure struktur atau area tertutup pada puncak struktur yang berpotensi menjadi tempat akumulasi hidrokarbon. Yang terakhir ada amplitude anomali. Anomali amplitudo tinggi atau break spot yang dapat mengindikasikan keberadaan fluida hidrokarbon. Untuk trap stratigrafi terbentuk karena perubahan lateral litologi atau ketidakselarasan. Data seismik mengidentifikasinya melalui yang pertama, perubahan kontinuitas reflektor. Reflektor yang terputus atau berubah karakter menunjukkan perubahan fasies batuan. Yang kedua, adanya pinch out atau lapisan reservoir yang menipis dan menghilang ke arah tertentu, terlihat dari reflektor yang semakin melemah. Yang ketiga, ada onlap, downlap, dan toplap. Pola terminasi reflektor yang menunjukkan hubungan stratigrafi dan batas pengendapan. Yang terakhir ada unconformity, yaitu permukaan ketidakselarasan terlihat sebagai reflektor yang terpotong dan diikuti lapisan baru di atasnya. Oke, selanjutnya ada interpretasi struktur dan juga interpretasi stratigrafi. Yang pertama di sini ada interpretasi struktur. Jadi suatu struktur dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari combination trap ketika terlihat adanya bentuk seperti anticline dome atau patahan yang menciptakan tinggian atau structural height. Nah, tapi penutupan yang tidak sempurna secara struktural. Nah, misalnya itu pada satu arah sayap lipatan masih terbuka sehingga secara teori hidrokarbon itu masih bisa lolos, tapi jika hanya dikontrol oleh struktur. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur memang membentuk geometri perangkap tapi belum cukup efektif untuk menahan akumulasi hidrokarbon tanpa bantuan dari faktor lain. Lalu selanjutnya ada interpretasi stratigrafi, di mana dari sisi stratigrafi pada arah yang secara struktur masih terbuka tersebut biasanya menemukan perubahan litologi seperti lapisan reservoir yang menipis lalu hilang atau pinch out lalu berubah menjadi batuan impermeable seperti shell atau terpotong oleh permukaan ketidakselarasan atau unconformity. Perubahan ini berperan sebagai penutup tambahan yang menghambat migrasi hidrokarbon. Dengan demikian, bagian yang sebelumnya bocor secara struktur menjadi tertutup oleh kontrol stratigrafi sehingga bersama-sama membentuk combination trap yang efektif. Untuk gambar di sebelah kiri bawah itu eh, terlihat adanya patahan atau fault yang memotong lapisan batuan dan juga ada perubahan litologi antara sandstone yang biasa menjadi reservoir dan shell yang bersifat impermeable. Lalu secara struktur itu patahan tersebut membentuk batas yang bisa menahan hidrokarbon, tetapi tidak semua bagian tertutup sempurna hanya oleh struktur. Nah, di sisi lain, secara stratigrafi terlihat bahwa lapisan sandstone dibatasi oleh shell yang di atas atau di sampingnya. Nah, shell ini berfungsi sebagai seal yang menutup jalur migrasi hidrokarbon. Next. Selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka terlampir. Next. Nah, di sini terdapat tiga pertanyaan. Yang pertama yaitu menjelaskan mekanisme pembentukan combination trap berdasarkan skema pembentukan trap. Yang kedua, apa resiko utama yang dapat menyebabkan kegagalan combination trap dalam menyimpan hidrokarbon. Yang ketiga, apakah combination trap merupakan trap yang paling efektif? Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.